Pagi ini di kampung Toren, usai masa panen, masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Menjemur padi atau hanya sekedar berbincang dengan jiran tetangga. Husni, seorang pemuda yang juga seniman, memulai hari seperti kebanyakan orang Gayo lainnya. Berkebun, bertani, beternak, dan menangkap ikan di pinggir danau. Saat melakukan setiap kegiatannya, ia selalu membawa suling bambu pemberian dari ayahnya. Di tanah yang sama tempat ia dibesarkan, Husni bekerja bersama orang tuanya. Mencangkul, menyiram, mempersiapkan tanah untuk ditanami tanaman muda, dan menggembala sapi. Bagi Husni, kerja keras adalah kebiasaan. Namun di sela lelah, Husni selalu punya cara untuk beristirahat yang berbeda. Setiap tiupan bukan sekedar musik. Ada rindu yang keluar bersama udara. Ada kenangan masa kecil. Ada cinta pada tanah ini. Nada-nada suling Husni adalah cara sederhana untuk bicara pada alam dan pada dirinya sendiri. Inilah keseharian kami. Nah, nama saya Husni Fitra. Selain saya selaku pelaku seniman, pelaku seni, kehidupan saya sehari-hari adalah bertani. Nah, kita lihat di sini lahannya setelah dipotong padi baru siap panen. Nah, kaminya setiap harinya rutinitasnya setelah hasil memotong padi, kami membuat genduk kaki ini untuk ditanami bawang merah, tomat, cabai. Selain kami beraktivitas di sini, mengajar adik-adik untuk bermain suling, membuat gerabah. Nah, inilah kehidupan kami bersapi, bertani, setiap paginya bersama orang tua dan keluarga yang lainnya, menanam bawang di sawah ini. Saat tubuh lelah oleh cangkul dan panas, Husni dan keluarga istirahat di pondok kayu. Di saat seperti itu, suara suling kembali terdengar. Dan tanpa disadari, irama itu pun mengalir ke sekitar. Keluarganya larut dalam denting bambu, berdendang kecil, menepuk tangan, dan ikut menari bersama angin.
Terkadang suling Husni tak hanya menyentuh manusia. Dari lembah di seberang terdengar derap langkah sapi-sapi yang mengenali irama itu. Dengan tiupan tertentu, ia memanggil kawanan ternaknya. Ada relasi tak terlihat antara manusia, hewan, dan nada, seperti bahasa rahasia yang diwariskan alam. Ho 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 ho. Dah dah. Ha 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 ha. Oh ho 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 ho. Mula Việt ní bersoleng, belajar bersoleng, kediri wa bersoleng mula. Jadi ku yang ngon webta. Kengon gerero anu isi upesia, upeso, mahai to sem ni soleng ni arianu. Pralon, iopeo ya pe, kengon gere jeroh juga ya pe penengonku. Nggeh kenaku wen, kita kenal koines. Kenal koines. Nyari kenali nasana pe, oyape imahe muda. Jadi wan muda ni ini kira cocok wen ken soling betakan aku. Karena hana ti bese, karena we kira jero muda turah tua ni se. Kata gera aku bese, kata aku kita merahe. Ina se wen, aku kenal nya kutos. Nya anu kutos hoyana kedek masih bersoling ana. Aku pe kedek menengon soling ana masih tinggal kutos kenwe. Setiap suling gayo dimulai dari sebuah bambu yang tumbuh perlahan, menyerap udara pegunungan. Tidak semua bambu bisa jadi suling. Husni mencari yang paling tua, yang seratnya matang, yang suaranya bisa menyimpan napas. Dalam setiap potongan bambu ada janji bahwa nada-nada lama akan kembali hidup. Di mata orang biasa, semua bambu tampak sama. Tapi bagi Husni, tiap ruas punya jiwa. Ia mendengarkan, meraba, dan memilih dengan hati. Di sini, di antara batang-batang tinggi ini, ia seperti mendengarkan bisikan. Saat parang pertama kali menyentuh serat bambu, Husni tidak sekedar menebang pohon. Ia sedang membuka pintu bagi sebuah lagu yang belum pernah terdengar. Lagu yang akan membawa kembali rindu pada kampung halaman. Bambu yang telah dipilih dibawa pulang dengan hati-hati. Seolah membawa bahan mentah dari lagu yang belum dinyanyikan. Di ruang sederhana ini, sebuah suling akan lahir. Tidak ada mesin besar, tidak ada peralatan modern. Hanya tangan, pisau, dan api. Sama seperti ayahnya dulu, Husni memulai dengan menyalakan tungku, memberi hangat pada udara, menghidupkan kembali tradisi lama. Bambu-bambu yang baru saja ia pilih dibersihkan dengan hati-hati. Lapisan luar dikupas, serat-serat halusnya mulai terlihat.
dalam setiap goresan pisau ada kesabaran yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Proses ini bukan sekedar pekerjaan tangan. Ini adalah ritual. Api yang menyala bukan hanya untuk mengeringkan bambu, tapi untuk membakar rindu, mengukir nada, dan menyiapkan suara yang kelak akan menyapa tanah Gayo dan mengobati rindu bagi mereka yang jauh di perantauan. Anal mutaya anal Membuat suling bukan hanya soal teknik. Ini adalah proses mendengar. Mendengar kayu berbicara, mendengar udara bergerak di dalam rongga kecilnya. Setiap lubang bukan hanya tempat jari menekan nada, tapi pintu keluar bagi rindu, bagi cerita yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Mongkok tu pelagung ke porak rarani pe. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang sakral di tiupan pertama ini. Dari bambu yang semula hanya batang kosong, lahirlah suara. Napas Husni masuk ke dalam rongga kecil itu, lalu kembali kepadanya sebagai nada, seolah bambu dan manusia saling berbicara. Nada pertama ini bukan hanya bunyi, ia adalah awal dari perjalanan panjang sebuah suling. Dari kebun, dari tangan yang sabar, dari tungku yang hangat, kini ia memiliki kehidupan sendiri. Awal pertama sekali kami mengenal cara pembuatan suling kayu atau disebut dengan bensi adalah ama, ayah ya. Pertama sekali saya dikenalkan suling oleh ama. Kenapa? Itu kelas 4 SD saya sudah diajar cara membuat suling. Kebetulan pas itu saya membuat sulingnya dari peralon. Ama ini ketawa, diam, senyum. Dilihatnya terus, saya membuatnya menggunakan pisau, saya bolongin pelan-pelan. Terakhir, Amani ngomong, "Win," katanya. Panggilannya kepada saya, "Win. Perah kope Ines, kamu cari Ines," katanya. Nah, bambu yang kita gunakan untuk suling itu namanya Ines kalau di tanah kayu. Cari Ines. Nah, saya carilah Ines ini sama kawan-kawan. Setelah itu, diajarlah cara tahap-tahap membuatnya. Nah, baru bisa saya membuat suling itu. Bagi saya itu udah bagus, benar. Itu SMP 2008 itu saya udah membuat suling banyak. Udah bisa membuat sendiri. Cara niup suling ni coba matan ko sana. Cara niup ni, kau panik ke? Aku ni tak. Coba tes, coba kau pajar. Oh mantap, kau cobain. Dan suling ini bukan hanya untuk dirinya. Di benak Husni, ia sudah membayangkan tangan-tangan kecil yang akan memegang bambu ini. Napas-napas muda yang akan belajar meniup nada pertama mereka. Coba jar.
Setiap suling yang ia buat adalah janji bahwa anak-anak di kampung ini akan selalu punya suara untuk mengingat tanahnya. Tiba-tiba manjan. Oh, apa sih, Bang? Iya, ngejago peja. Setiap minggu, ruang kecil di rumah Husni ini berubah menjadi ruang belajar. Tidak ada papan tulis, tidak ada kursi rapi berjajar. Hanya tanah, beberapa potong bambu, dan semangat anak-anak yang membawa masa depan budaya ini di dalam genggaman kecil mereka. Bagi Husni, setiap nada pertama yang ditiupkan anak-anak ini adalah langkah kecil menjaga suara leluhur. Ia tahu suatu hari nanti ia tidak akan selamanya ada di sini. Tapi jika nada-nada ini sudah masuk ke hati mereka, Sulinggayo tidak akan pernah hilang. Di sela tawa dan nada-nada yang masih goyah, ada kebahagiaan sederhana. Bukan hanya Husni yang mengajarkan mereka, tapi juga mereka yang mengajarkan Husni bahwa budaya bisa tetap hidup bukan karena kesempurnaan nada, tapi karena cinta yang terus diwariskan. Tidak ada hadiah yang lebih besar daripada memberikan sebagian dari hatinya sendiri. Suling ini bukan sekedar bambu, tapi saksi perjalanan Husni, teman setia di kebun, di ladang, di tengah sunyi. Kini, ia menyerahkan semua itu pada tangan kecil yang berani meniup nada masa depan. Dan di tiupan sederhana ini, Husni tahu budaya ini sedang lahir kembali. Di setiap bambu yang ia tiupkan kepada anak-anak ini, Husni sedang menanam benih. Bukan di tanah, tapi di hati mereka. Benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi senandung baru, menjaga rindu pada budaya ini tetap hidup. Woi, kegayu. Keren kah? Panik lagi. Ay. Wih. Iya, mantap. Ketika ditanya siapa generasi penerus daripada dataran tinggi Gayo itu sendiri, ya Husni. Pasti semua orang tanya itu pasti Husni. Nah, jadi kalau berbicara suling, sebagian ada orang tanya, Bang, suling Gayo itu seperti apa? Saya pribadi pasti rekomendasinya selalu Husni, karena irama yang dilantunkan oleh beliau itu selalu berbeda dengan orang lain. Ya memang karena udah mendarah daging ya. Suatu kebanggaan sebenarnya Husni ini terus berkarya. Yang kita takut di era globalisasi hari ini, generasi nggak mau melakukan itu lagi. Nah, jadi dengan kehadiran Husni ini bukan hanya aset daerah, tapi beliau adalah salah satu generasi yang harus terus kita dukung. Sendirian di tepi sungai ini, Husni meniup senandung terakhirnya. Tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan. Hanya air yang mengalir membawa nada pergi. Hanya angin yang mengembalikannya ke bumi.
Suara suling ini bukan untuk dirinya sendiri. Ia adalah panggilan lembut kepada tanah ini dan kepada mereka yang jauh di perantauan agar selalu ingat jalan pulang. Di tanah tinggi ini, suara rindu kembali bernyanyi. Dari seorang pemuda kepada anak-anak, kepada bumi yang membesarkannya. Suling bambu sederhana ini bukan hanya milik mereka yang tinggal di sini. Ia juga milik setiap orang Gayo yang jauh di negeri orang, yang merindukan aroma tanah, suara angin, dan tawa kampung halaman. Dalam setiap tiupan ada jalan pulang. Selama masih ada yang mau meniupnya, senandung rindu ini tidak akan pernah padam.